Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotun dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi. Persidangan. Selamat mendengarkan. Hari ini sidang perdana khusus kejahatan Harsha dan Laras akan digelar. Banyak sekali media yang meliput secara siaran langsung karena ini memang berita gempar. Banyak sekali tautan berita yang bermunculan di media sosial. Harsha Pramana melakukan pembunuhan terhadap keluarga Alexander dan adik kandungnya sendiri. Demi harta, Harsha Pramana rela menghabisi nyawa sahabat dan adik kandungnya sendiri. Haira dan Reja ternyata anak yang diambil dari kedua adik Harsha. Nenek Aiden Alexander ternyata masih hidup dan selama ini bersembunyi demi mengungkap pelaku pembunuhan saudari kembar dan almarhum anak menantunya. Sedangkan perusahaan Harsha sedang berada di ujung tanduk. Semua klien memutuskan kerjasama sepihak karena kasus ini. Bahkan banyak yang menuntut ganti rugi karena masalah ini membuat perusahaan lain yang bekerjasama dengannya terkena imbas. Omset menurun dan permintaan pasar juga anjlok. Ruangan sidang tampak ramai, begitu juga dengan halaman gedung pengadilan tersebut. Sepertinya semua orang ingin melihat dengan jelas seperti apa jalannya persidangan. Mereka juga penasaran ingin melihat langsung wajah sang pembunuh berdarah dingin tersebut. Tampak Sarah dan kedua orang tua Reja akan menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Tampak pengacara yang dipakai keluarga Alexander adalah pengacara terkenal di negeri ini. Sedangkan Harsha dan Laras tidak memiliki pengacara karena semua pengacara mereka memilih mundur dan tidak berani menghadapi kasus sebesar itu. Dari semua bukti yang ada pun sudah jelas mereka akan kalah. Maka sidang perdana pun digelar. Di sana jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang layangan terhadap Harsha dan Laras sebagai terdakwa. Saat ditanya apakah punya ekspresi atau tidak, dan ternyata tidak ada, maka sidang dilanjutkan dengan bukti yang ada dan juga kesaksian dari Sarah dan orang tua Harsha. Semua bukti mulai dari rekaman suara, video pengakuan di rumah Harsha, dan tanda luka jahit dan tanda lahir di tubuh Harsha, tidak termasuk gigi kuning karena gigi Harsha sudah putih sekarang, kesaksian orang tua Reja, dan surat perjanjian kepergian mereka ke luar negeri. Dalam persidangan tersebut, Harsha juga akhirnya mengakui bahwa dia juga lah yang menyebabkan kecelakaan kembaran grandma Aiden, dan penyebab orang tua Aiden tidak membawa pengawal saat itu adalah karena Harsha sendiri yang menyarankan mereka tidak membawanya, karena itu acara piknik keluarga, agar tidak terlihat terlalu mencolok. Maka sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan dengan bermacam-macam tema di minggu-minggu berikutnya, hingga pada saat minggu terakhir, yaitu putusan hakim, menyatakan terdakwa Harsha Pramana alias Harsha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ke-1 primir, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati, menyatakan terdakwa Laras terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ke-1 primair, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. Seketika Laras pingsan dan Harsha syok. Ia menangis sambil memeluk Laras. Semua orang mensyukuri putusan yang diberikan pada mereka. Itu masih belum ada apa-apanya dibanding dengan kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini. Mereka banyak membunuh orang-orang tak berdosa hanya karena harta. Haira melihat wajah kedua pembunuh orang tuanya. Dia menatap mereka dengan rasa menyesal. Bukan menyesal karena mereka mendapat hukuman mati, melainkan karena penyebab hukuman mati itu terjadi. Kenapa hanya karena harta mereka tidak menghilangkan nyawa orang lain? Sebegitu pentingkah harta di dunia ini sehingga adik dan sahabatnya sendiri menjadi korban kesalahan mereka? Seandainya kalian tidak ada di dunia ini, pasti saat ini kami masih mempunyai orang tua. Pada saat itu, aku bisa memeluk orang tuaku, bertukar ide dengan ayahku, dangdutan bersama ibuku, ujar Haira di sela tangisan sesalnya. Aiden yang duduk di sampingnya langsung memeluknya dan membiarkan Haira melupakan segala rasa sakitnya dalam tangisan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotun.